Selamat datang di video ini. Ketika perhatian dunia sedang teralihkan, revolusi diam-diam dalam perdagangan global telah terjadi dalam 1 tahun terakhir. Tiongkok secara diam-diam telah menyelesaikan jaringan pelabuhan yang luas di seluruh dunia dan mengubah keseimbangan kekuatan ekonomi. Ini bukan hanya soal pengiriman peti kemas, tapi juga soal membentuk kembali dunia dari Brasil hingga Afrika Selatan, India hingga Rusia. Jaringan infrastruktur maritim Tiongkok kini menghubungkan negara-negara yang belum pernah ada sebelumnya, dan inilah hal yang tampaknya hampir tidak ada seorang pun di negara barat yang menyadari mengapa hal ini penting. Sementara kita terpaku pada kekuatan militer dan perundingan diplomatik, Tiongkok telah memainkan permainan yang sangat berbeda, yaitu mengendalikan rute perdagangan wilayah kekuasaan. Hampir tidak ada yang memperhatikan perkembangan jaringan pelabuhan global Tiongkok untuk blok ekonomi BRICS. Namun, hal ini sebenarnya merupakan langkah strategis yang signifikan. Terkadang, peran yang paling kuat adalah yang terjadi tepat di depan mata kita, diam-diam membentuk kembali peta geopolitik sementara perhatian kita terganggu oleh kebisingan. Mari kita mulai dengan fakta sederhana bahwa banyak orang di AS dan sekutunya sering melupakan bahwa kekuatan militer bukanlah segalanya. Kapal induk dan persenjataan canggih mungkin mendominasi berita utama, tetapi dalam dunia yang saling terhubung saat ini, kekuatan ekonomi bisa sama berpengaruhnya, bahkan lebih. 10 tahun yang lalu, Tiongkok mengungkapkan apa yang menjadi berita utama. Tiongkok menyebut jalur sutra maritim sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road yang lebih luas. Pada pandangan pertama, proyek ini mungkin tampak seperti proyek infrastruktur biasa. Namun, 1 dekade kemudian, Tiongkok telah berinvestasi atau mengoperasikan hampir 100 pelabuhan komersial yang berlokasi strategis di seluruh dunia. Kita berbicara tentang 115 proyek aktif yang mencakup lebih dari 50 negara. Dan perusahaan-perusahaan Tiongkok ini memiliki atau mengoperasikan terminal di 36 dari 100 pelabuhan peti kemas terbesar di dunia, ditambah dengan 25 pelabuhan utama di daratan Tiongkok. Ini berarti Tiongkok sekarang memiliki kehadiran di 61% pusat pelayaran internasional tersibuk di dunia. Jaringan pelabuhan ini mengubah perdagangan global dengan cara yang halus tetapi mendalam. Lebih dari 90% perdagangan barang dagangan Tiongkok melalui jalur laut, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 80%. Pelabuhan-pelabuhan ini tidak hanya menjadi titik masuk dan keluar barang, tetapi juga merupakan sumber kehidupan ekonomi Tiongkok, menyalurkan sejumlah besar energi, mineral, dan produk pertanian sambil mengirimkan barang-barang manufaktur ke luar negeri yang menjadikan Tiongkok sebagai pabrik dunia. Menariknya, Tiongkok tidak hanya membangun pelabuhan ini untuk digunakan sendiri, mereka juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang perlahan tapi pasti menggeser pusat gravitasi perdagangan global. Di Amerika Selatan, misalnya, Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar di pelabuhan-pelabuhan seperti fasilitas senilai $700 juta di St. Louis, Brasil, dan pelabuhan senilai $920 juta di Paranagua. Investasi ini telah mengubah dinamika perdagangan di wilayah tersebut, menjadikan Tiongkok pembeli terbesar daging sapi, ayam, dan kedelai di Brasil. Cerita serupa juga terjadi di Ekuador, Peru, dan Paraguay. Apa yang kita lihat adalah munculnya blok ekonomi baru yang semakin berpusat di sekitar Tiongkok. Jaringan ini juga mencakup Afrika, Asia, dan sekitarnya. Bahkan, perdagangan Tiongkok dengan negara-negara yang terlibat dalam Belt and Road Initiative kini melebihi perdagangannya dengan AS, Uni Eropa, dan Jepang digabungkan. Dengan mengendalikan pusat-pusat logistik utama ini, Tiongkok menciptakan ketergantungan ekonomi yang menghasilkan pengaruh politik nyata di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Bergabung dengan jaringan pelabuhan dan jalur perdagangan Tiongkok seringkali menjadi pilihan yang lebih menarik daripada bersekutu dengan negara-negara barat yang lebih memprioritaskan aliansi militer. Dari sudut pandang negara-negara tersebut, AS mungkin menawarkan jaringan 750 pangkalan militer di seluruh dunia, tetapi Tiongkok menawarkan infrastruktur, investasi, dan akses ke pasar terbesar di dunia. Pergeseran perspektif ini sangat penting untuk memahami mengapa strategi Tiongkok begitu efektif. Di dunia saat ini, pengendalian perdagangan dan rantai pasok bisa sama kuatnya atau bahkan lebih kuat daripada pengendalian wilayah. Ketika Tiongkok berinvestasi di pelabuhan, mereka tidak hanya membangun dermaga dan kren, mereka juga menciptakan keseluruhan zona ekonomi, lengkap dengan kawasan industri, pusat logistik,
dan terkadang bahkan kota baru. Investasi ini menciptakan lapangan kerja, merangsang ekonomi lokal, dan yang terpenting, menciptakan jaringan hubungan ekonomi yang sulit diurai. Sebagai contoh, Pelabuhan Gwadar di Pakistan bukan hanya terminal pelayaran tetapi juga landasan koridor ekonomi Cina-Pakistan, proyek bernilai miliaran dolar yang mencakup proyek energi, kawasan industri, dan infrastruktur transportasi. Bagi Pakistan, ini adalah penyelamat ekonomi. Bagi Tiongkok, ini adalah pijakan strategis di lokasi geopolitik penting yang menawarkan akses ke Samudra Hindia dan jalur alternatif untuk impor energi yang melewati Selat Malaka yang rentan. Polanya berulang di seluruh dunia. Di Yunani, investasi Tiongkok menyelamatkan pelabuhan Piraeus dari kemunduran, mengubahnya menjadi salah satu terminal peti kemas tersibuk di Mediterania. Di Sri Lanka, meskipun ada kontroversi seputar pelabuhan Hambantota, investasi Tiongkok tetap memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara tersebut. Penting untuk dicatat bahwa strategi ini tidak tanpa tantangan. Beberapa proyek menghadapi kemunduran karena masalah lingkungan, perubahan politik, atau kesulitan keuangan, seperti yang terlihat di Sri Lanka, yang sering disebut sebagai contoh diplomasi perangkap utang. Meskipun kenyataannya lebih kompleks daripada narasi yang disederhanakan ini, gambaran besar tetap jelas. Tiongkok terus membangun kerangka kerja baru yang diam-diam membentuk kembali dunia. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Bagi perdagangan global yang semakin melampaui sistem tradisional yang didominasi Barat, hal ini membawa kita pada pertanyaan penting. Apa artinya bagi negara adidaya global saat ini, Amerika Serikat? Situasi ini memaksa kita untuk memikirkan ulang secara mendasar apa arti kekuatan di abad ke-21. Meskipun militer AS memiliki jaringan pangkalan yang luas dan kemampuan proyeksi kekuatan yang tak tertandingi, tetap menjadi kekuatan militer dominan. Jaringan pelabuhan Tiongkok mewakili jenis kekuatan yang berbeda, bersifat komersial dan ekonomi, namun tidak kalah berpengaruhnya. Jaringan pelabuhan ini berpotensi memberikan Tiongkok kemampuan untuk membatasi pergerakan pasukan AS atau mengganggu rantai pasokan global jika ketegangan meningkat. Ancaman asimetris ini semakin menimbulkan kekhawatiran bagi para ahli pertahanan, yang mulai menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak dapat mengimbangi pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin besar. Namun, ini bukan hanya soal militer. Strategi Tiongkok secara bertahap membentuk kembali arus perdagangan global dengan cara yang berpotensi mengikis dominasi ekonomi AS. Semakin banyak negara yang terintegrasi ke dalam jaringan perdagangan Tiongkok, semakin mereka mungkin mendapati kepentingan ekonomi mereka lebih selaras dengan Beijing daripada Washington. Penting untuk dicatat bahwa ini belum tentu merupakan permainan zero-sum. Peningkatan perdagangan global dan perbaikan infrastruktur dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Banyak dari pelabuhan dan proyek terkait ini benar-benar membantu mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah dunia siap menghadapi perubahan pengaruh ekonomi dan politik yang menyertainya? Manfaat dari semua ini adalah pengingat bahwa di dunia saat ini, kekuatan diwujudkan dalam berbagai bentuk, bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga kemampuan untuk membentuk arus ekonomi global. Hal ini juga menyoroti pentingnya pemikiran strategis jangka panjang. Jaringan pelabuhan Tiongkok tidak muncul dalam semalam, melainkan hasil dari satu dekade investasi dan perencanaan yang sabar. Bagi negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, situasi ini menghadirkan tantangan dan peluang. Tantangannya adalah beradaptasi dengan dunia di mana pengaruh ekonomi semakin tersebar dan di mana aliansi militer tradisional mungkin kurang berpengaruh. Peluangnya adalah untuk terlibat dengan kenyataan baru ini dengan cara yang mengedepankan saling menguntungkan daripada kompetisi zero-sum. Perubahan cepat ini mengingatkan kita akan pentingnya visi dan perencanaan jangka panjang dalam geopolitik. Ketika AS dan sekutunya berfokus pada mempertahankan dominasi militer, Tiongkok diam-diam membangun jaringan ekonomi yang dapat membentuk kembali tatanan global. Mari kita selidiki lebih dalam implikasi strategis dari jaringan ini. Investasi Tiongkok tidak didistribusikan secara acak. Lebih dari setengah proyek pelabuhan Tiongkok di luar negeri terletak dekat dengan titik-titik strategis maritim utama, seperti Selat Hormuz dan Selat Malaka. Posisi strategis ini memungkinkan Tiongkok untuk berpotensi mengawasi dan mempengaruhi arus laut komersial dan angkatan laut di perairan utama dunia. Selain itu,
Pelabuhan-pelabuhan ini memiliki banyak fungsi di masa damai, seperti melayani kebutuhan rutin kapal yang berlayar, pengisian bahan bakar, pemeliharaan, dan perbaikan. Tetapi mereka juga menawarkan platform untuk pengumpulan intelijen. Sifat penggunaan ganda dari pelabuhan-pelabuhan ini membedakan strategi Tiongkok dari ekspansi militer tradisional. Meskipun sekitar sepertiga dari pelabuhan ini telah dikunjungi oleh kapal-kapal angkatan laut, fungsi utamanya tetap komersial. Pendekatan ini memungkinkan Tiongkok memperluas kehadiran globalnya tanpa biaya politik dan keuangan yang terkait dengan pendirian pangkalan militer formal. Dampak ekonomi terhadap negara tuan rumah juga signifikan. Investasi Tiongkok di pelabuhan asing dapat mempengaruhi perilaku negara tuan rumah melalui hubungan dagang. Sebagai contoh, Tiongkok telah memberlakukan boikot perdagangan yang tidak diumumkan terhadap negara-negara seperti Australia, Jepang, dan Lituania yang dianggap meremehkan manfaatnya. Namun, investasi ini juga membawa manfaat besar bagi negara tuan rumah. Di Afrika, misalnya, inisiatif sabuk dan jalan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur telah membantu negara-negara Afrika lebih terintegrasi ke dalam rantai produksi global dan mempromosikan merek-merek Afrika yang baru. Kedepan, potensi Tiongkok untuk membangun pangkalan angkatan laut tambahan di luar negeri dalam 5 tahun ke depan menjadi subjek spekulasi. Lokasi seperti Bata di Gini Khatulistiwa, Kamerun, dan Kamboja telah diidentifikasi sebagai lokasi potensial. Meskipun implikasi militer dari pangkalan-pangkalan ini signifikan, perlu diingat bahwa kekuatan sebenarnya dari strategi Tiongkok terletak pada pengaruh komersial dan ekonominya. Sebagai kesimpulan, jaringan pelabuhan global Tiongkok mewakili pergeseran besar dalam keseimbangan kekuatan global yang sebagian besar terjadi di bawah radar. Ini adalah bukti dari kekuatan pengaruh ekonomi dan tantangan terhadap gagasan tradisional tentang kepemimpinan global. Saat dunia berubah, bagaimana negara-negara lain akan beradaptasi dengan jalur sutra maritim yang baru ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetapi satu hal yang pasti, permainan telah berubah, dan Tiongkok sedang bermain untuk bertahan lama. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.